Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Sherly dalam program Ada Apa Sih? Ada apa sih? Teman-teman, ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini banyak orang yang menggunakan istilah privilege, baik itu di sosial media, di percakapan sehari-hari, dan diskusi santai di sekitar kita. Nah, Sherly sampai pada satu statement dan pertanyaan nih teman-teman dalam satu kesempatan seminar di salah satu provinsi di Indonesia yang kurang lebih arah pertanyaannya seperti ini. Orang yang hari ini sukses adalah mereka yang memiliki privilege, dan sekeras apapun kita berusaha dan berjuang, kita tidak akan pernah bisa sampai pada titik yang orang punya privilege itu capai. Karena starting point-nya saja sudah berbeda. Untuk itu, apakah layak bagi kita untuk bercita-cita tinggi seperti mereka yang memiliki privilege? To be honest, Sherly tertegun dengan pernyataan dan pertanyaan itu, teman-teman. Terus Sherly mikir dong, kok 15 tahun yang lalu Sherly nggak pernah kepikiran begitu ya? Karena seolah-olah mindset tadi memberi jarak atau gap bagi setiap kita untuk melihat masa depan dan cita-cita. Akhirnya Sherly dan tim berinisiatif untuk membuat riset kecil-kecilan dan membuat video ini. Semoga hadirnya video ini bisa membantu teman-teman untuk melihat privilege yang ada pada diri kita masing-masing yang harus disyukuri dan segera dimaksimalkan. Oke, kita langsung ke bagian pertama. What is privilege? Sebelumnya teman-teman pernah nggak berpikir seperti ini? Wah, dia bisa sekolah ke luar negeri, pasti karena orang tuanya kaya. Wah, si A bisa berprestasi karena sejak kecil dia sudah punya akses ke buku-buku bagus dan mahal. Atau dia bisa lulus di sebuah perusahaan, pasti karena punya orang dalam. Dia bisa sukses di dunia entertain misalnya, pasti karena dia punya paras yang cantik dan ganteng. Dan seterusnya. Kalau teman-teman pernah berpikir atau menemukan lingkungan sekitar yang pernah berpikir demikian, maka fenomena ini adalah yang sekarang sedang terjadi di masyarakat, khususnya kalangan anak muda Indonesia. Nah, cara kita memandang privilege bisa jadi kan berbeda-beda ya. Untuk menyamakan persepsi, Sherly dan tim menemukan ada dua definisi privilege yang bisa kita jadikan rujukan untuk membahas privilege di video Ada Apa Sih kali ini. Definisi yang pertama, Sherly dan tim ambil dari American Heritage Dictionary tahun 2004 yang menyatakan bahwa privilege adalah a special advantage, immunity, permission, right, or benefit granted to or enjoyed by an individual, class, or caste. Singkatnya, privilege didefinisikan sebagai keuntungan khusus atau hak istimewa, bisa dibilang kekebalan, atau manfaat yang diperoleh individu, kelas, atau kasta tertentu. Dari definisinya saja sudah menggunakan keuntungan khusus dan hak istimewa ya teman-teman. Jelas tidak semua orang memilikinya. Dan definisi yang kedua kita ambil dari Merriam-Webster yang mendefinisikan privilege ke dalam 3 hal. Yang pertama, a right or benefit that is given to some people and not to the others. Atau sebuah hak atau keuntungan yang diberikan kepada beberapa orang tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Yang kedua, a special opportunity to do something that makes us proud. Sebuah kesempatan istimewa untuk ngelakuin sesuatu nih yang buat kita bangga. Dan yang ketiga, the advantage that wealthy and powerful people have over other people in a society. Yaitu keuntungan yang dimiliki oleh sebagian yang tidak dimiliki oleh pihak yang lain. Artinya teman-teman, privilege itu bukan hanya tentang materi atau kekayaan, tapi juga kesempatan atau sesuatu yang membuat kita bangga. Dua hal yang sangat subjektif yang mungkin hampir tidak pernah kita lihat sebagai sebuah privilege pada diri kita masing-masing. Nah, dari definisi tadi, secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa privilege adalah hak istimewa yang tidak dimiliki semua orang yang bisa berupa materi, kesempatan, bahkan nilai atau value yang membuat kita bangga. Di masyarakat luas, bahkan privilege ini bisa berupa warna kulit, golongan, kasta atau kelas sosial, ras, hingga gender. Namun sayangnya teman-teman, ada dua hal negatif yang biasanya muncul nih saat kita bicara tentang privilege. Yang pertama adalah banyak dari kita yang punya pandangan bahwa privilege hanya sebatas materi atau hal-hal yang menyenangkan dan membuat kita nyaman, seperti kekayaan, paras cantik, kulit putih, hidung mancung, tinggi badan yang pas, anak siapa, dan seterusnya. Sementara hal-hal lain di luar itu kita nilai sebagai sesuatu yang no value, yang gak berharga, tidak memiliki nilai, dan tidak memberi nilai tambah. Bahkan bisa jadi kita anggap sebagai kekurangan untuk kita. Yang kedua, kita suka meremehkan mereka yang sukses dan memiliki privilege, seakan-akan usaha mereka itu biasa-biasa aja.
atau bahkan kita tidak menganggapnya. Sehingga bicara tentang privilege ini tanpa disertai dengan pikiran terbuka atau open-minded, serta wise atau bijaksana, rasa-rasanya akan membuat banyak orang akan tersinggung. Kita pun akan jadi sulit bersyukur dan kurang bisa mengapresiasi diri sendiri. Setidaknya ada 3 alasan yang saya highlight kenapa penting bagi kita untuk tahu dan mendalami tentang privilege ini, teman-teman. Yang pertama adalah agar kita lebih bersyukur. Teman-teman, saat kita memaknai privilege hanya sebatas materi atau yang terlihat secara kasat mata, maka akan sulit bagi kita untuk melihat intangible asset yang kita miliki. Baik kita sebagai manusia, teman-teman sebagai mahasiswa, kita sebagai anak muda, kita yang bisa menggunakan semua panca indera dengan baik, kita yang terlahir di tengah lingkungan yang mendukung cita-cita kita, dan seterusnya. Nah, kalau saya mendefinisikan, teman-teman, ada 2 tipikal privilege eksternal dan privilege internal. Privilege eksternal adalah hak istimewa yang datangnya dari orang lain untuk diri kita. Biasanya ini sudah bawaan lahir dan tidak bisa kita pilih. Mulai dari kita lahir di mana, di tengah keluarga seperti apa, dari keturunan genetik seperti apa, dan seterusnya. Sedangkan privilege internal adalah yang datang dari effort atau hal yang kita upayakan. Mulai dari prestasi, karya, networks atau pertemanan, ilmu, skill, dan seterusnya. Dan justru yang akan jauh lebih memberikan impact kepada kita, lingkungan sekitar kita, adalah privilege internal yang memang sengaja kita upayakan dari diri kita sendiri. Jika privilege itu adalah hak istimewa atau keunggulan, maka kita semua istimewa dengan cara kita masing-masing. Kita semua adalah pemenang dengan cara dan potensi kita masing-masing. Alasan kedua, agar kita lebih percaya diri. Teman-teman, saat privilege tidak kita maknai dengan bijak berdasarkan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing, maka akan sangat wajar kalau kita nggak percaya diri karena status atau kelebihan orang lain yang bisa jadi nih memang sudah menjadi privilege eksternalnya dia, yang nggak bisa dipilih dan nggak bisa juga kita minta sejak lahir. Bener nggak? Jika confident atau percaya diri adalah langkah awal untuk berubah, berkarya, berprestasi, do something, action, maka nggak akan pernah ada karya yang kita hasilkan. Karena kita akan jauh lebih memaknai cerita orang yang punya privilege daripada melihat nih dan membuat cerita dari privilege kita dan dari lingkungan sekitar kita. Dan alasan yang ketiga adalah agar kita terus bertumbuh. Teman-teman, kalau sebagian kita mencoba untuk merenungkan nih siapa kita, bagaimana kondisi keluarga kita, dan apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari situasi sekarang, sebagian besar dari kita mungkin akan mengeluh. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi membuat kita harus mengakui where do we start from? Dari mana kita berasal? Yang bisa jadi kita nggak begitu suka nih dengan jawabannya, atau justru jawabannya adalah kekurangan bagi sebagian kita. And that's totally okay, merasa hidup kita biasa-biasa aja. Yang nggak okay justru adalah saat kita merespon itu dengan cara membatasi diri untuk bertumbuh, membatasi diri untuk meraih cita-cita, membatasi diri untuk punya harapan dan goal, at least yang achievable buat kita, hanya karena kita merasa kita tidak berprivilege eksternal yang sama dengan orang lain. Teman-teman nggak punya privilege eksternal mungkin memang kurang nyaman, namun bukan berarti kita nggak bisa bertumbuh. Karena Dr. Kim Case PhD pernah bilang begini, kita harus mengelola ketidaknyamanan untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar. Jika kita terus mengikuti mindset bahwa hanya orang kaya yang bisa kuliah ke luar negeri, hanya orang kaya yang bisa punya mobil mewah, dan seterusnya, maka kita hanya akan jadi orang pemalas yang selalu menggantungkan segala sesuatunya pada takdir. Bukan takdirnya yang salah, namun servo berpikir kita yang harus diubah. Jika kita terus menyetujui bahwa hanya orang cantik yang dihargai oleh banyak orang, maka sudah pasti kita akan terus hidup dalam kecemasan, teman-teman. Maka mari kita ingat kembali sebuah ungkapan bijak yang berbunyi, your only limit is your mind. Yang membatasi diri kita justru adalah pikiran kita sendiri. Dan menutup video ini, saya ingin membagi 6 tips bagaimana kita harus menyikapi yang namanya privilege. Yang pertama adalah acceptance. Yes, penerimaan. Remember that everything starts from acceptance. Teman-teman, mungkin selama ini tujuan kita terlihat jauh atau terasa berat betul untuk mencapainya, bukan karena kita tidak punya privilege,
khususnya privilege eksternal ya. Tapi karena kitanya belum bisa menerima siapa kita, dari mana kita berasal. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, kita belum bisa memaafkan masa lalu kita. Dan Sherly ingin berbagi sedikit di sini teman-teman. Dulu Sherly adalah orang yang bisa dibilang orang yang sangat pendendam, baik yang positif maupun dendam yang negatif. Dendam yang positif akan membuat kita menjadi manusia yang kompetitif, sedangkan dendam yang negatif akan membuat kita sulit untuk memaafkan. Nah, yang Sherly rasa adalah dendam dan tidak menerima itu semakin disimpan akan semakin sakit dan menyisakan luka. Dia tidak sembuh dengan sendirinya, teman-teman. Kita hanya akan menyimpan luka yang bisa muncul dan menjadi pemantik kapanpun saat memori itu disinggung lagi. Untuk itu, daripada kita memendam, lebih baik kita mulai terima sesuatu yang memang sudah terjadi dan yang terjadi di luar kontrol kita dan diri kita. Karena kita yang sekarang adalah akumulasi keputusan kita dan orang-orang di sekitar kita di masa lalu, dan kita yang di masa depan adalah kumpulan keputusan kita di masa sekarang. Daripada kita bertanya, mengapa kondisi kita seperti ini tidak sebaik kondisi dia, lebih baik kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan hari ini dan seterusnya. Yang kedua adalah self-reflection atau evaluasi. Teman-teman, selama ini kita, bahkan Sherly sendiri nih, di masa lalu berpikir bahwa kita nggak punya privilege saat kita nggak memiliki kekayaan, akses ini, akses itu, wajah yang good looking, dan seterusnya. Sampai akhirnya Sherly sadar bahwa we all have the hidden privilege. Atau kita semua tuh punya hal-hal yang istimewa yang bisa jadi itu tersembunyi dan kita tidak sadari. Karena makna istimewa itu sendiri kan subjektif ya. Istimewa bagi teman-teman belum tentu istimewa bagi Sherly. Bahkan bisa dibilang kita mampu membentuk dan membangun istimewa itu sendiri. Sebab sadar atau tidak, ada banyak sekali hal yang sebenarnya istimewa, tapi selama ini mungkin kita abaikan keberadaannya. Privilege itu bisa berupa hal-hal yang selama ini terdengar simpel loh teman-teman. Memiliki orang tua yang mendukung cita-cita kita adalah sebuah privilege. Sebab banyak anak-anak di luar sana yang bahkan tidak memiliki support system sama sekali. Memiliki pilihan untuk menentukan hidup seperti apa yang mau kita jalani juga adalah keistimewaan tersendiri. Sebagaimana yang dikatakan Anton Yelchin, the ability to have a choice in what you do is a privilege. Sebab bukankah selama ini kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang gak bisa nih menentukan pilihannya sendiri. Dan terkhusus untuk teman-teman yang mungkin sudah memiliki privilege eksternal tanpa perlu mencarinya, refleksi itu juga penting loh untuk dilakukan. Menurut Crystal Jagu, seorang social worker sekaligus praktisi kesehatan mental dalam tulisannya di verywellmind.com, menyebutkan bahwa refleksi diri dapat membuat kita bisa menggunakan privilege tersebut untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Cara yang ketiga adalah create our own standard atau buat standar kita sendiri. Teman-teman sadar nggak sih bahwa selama ini kita terlalu fokus pada privilege yang dimiliki oleh orang lain? Kita melihat orang lain sukses dengan segala privilege yang dia miliki misalnya. Terkadang melihat privilege orang lain membuat kita merasa berkecil hati, tidak bersemangat, bahkan putus asa sebelum kita mencoba. Atau istilahnya adalah kita kalah sebelum bertanding. Ini mungkin disebabkan karena kita menerapkan standar privilege orang lain ke dalam hidup kita. Padahal seharusnya kita hidup dengan standar kita sendiri agar kita bisa memanfaatkan apa saja yang memang kita miliki. Saya sangat terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Oprah Winfrey yang kurang lebih bunyinya begini. If you look at what you have in life, you will always have more. If you look at what you don't have in life, you will never have enough. Jika kita memperhatikan nih apa yang kita miliki dalam hidup, kita akan selalu punya yang lebih. Namun, jika kita memperhatikan apa yang tidak kita miliki, maka kita tidak akan pernah merasa cukup dengan hidup kita sendiri. Yang keempat adalah listen and learn. Mendengar dan belajar. Dalam apapun di hidup ini teman-teman, rasanya kita memang harus rajin mendengar dan belajar. Setuju nggak? Termasuk dalam menyikapi privilege, dua hal ini harus kita lakukan. Selama ini kita sering menilai bahwa mereka yang sukses hari ini adalah mereka yang dipenuhi oleh privilege. Ya, privilege itu mungkin memang ada dan kita nggak bisa menyangkalnya. Namun Muhammad Yoga Permana MSc, seorang dosen dari Institut Teknologi Bandung, pernah mengatakan kurang lebih begini, privilege hanyalah sebuah starting point dalam perjalanan kita. Dan menurutnya, the future doesn't just depend on social privilege.
Everyone should do hard work to achieve the future. Masa depan tidak bergantung pada social privilege, tetapi kita justru harus bekerja keras untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk itu, yuk teman-teman, kita coba banyakin lagi mendengar, membaca, melihat apa yang dilakukan orang lain yang tidak kita lakukan, kebiasaan apa yang mereka pertahankan yang justru kita hindari, apa yang mereka baca dan tidak kita baca, lingkungan dan komunitas apa yang diikuti orang lain yang tidak kita ikuti. Coba dengarkan kisah-kisah mereka. Bagaimana mereka membangun mentalnya, perjuangannya, mimpinya, dan bagaimana mereka mewujudkannya. Sebab privilege tanpa usaha hanyalah sekedar angan-angan belaka. Shirley yakin kita akan menemukan begitu banyak pelajaran berharga dengan mendengarkan dan belajar dari yang lain. Yuk, kita mulai ganti fokusnya teman-teman. Dari yang awalnya sekedar melihat privilege-nya, menjadi usaha-usaha baik yang mereka lakukan. Kalau mindset-nya seperti ini, kita akan bisa mendengar dan belajar dari siapa saja. Bahkan kita bisa belajar dari mereka yang kita anggap unprivileged atau tidak punya privilege di awalnya, tapi bisa sukses hari ini. Saya yakin banyak orang hebat yang lahir justru dari kondisi yang penuh keterbatasan, perjuangan yang menantang, hingga mereka yang mungkin awalnya tidak punya apa-apa, sekarang justru punya kisah suksesnya sendiri. Hingga pada akhirnya kita memahami bahwa success is not always about privilege. Sukses itu bukan hanya sekedar privilege. Yang kelima, create our own privilege. Selama ini kita lebih sering percaya bahwa privilege adalah sesuatu yang melekat kepada kita secara otomatis. Anggapan ini mungkin ada benarnya dan tidak sepenuhnya salah, tapi menurut Shirley, sebenarnya privilege itu bisa kita ciptakan kok. Ini juga sejalan dengan pendapat psikolog anak dan pendidikan, Nabila Dian Nirmala. Dan bukankah mereka yang memiliki privilege hari ini adalah mereka yang dulunya juga berjuang menciptakan privilege itu sendiri? Mereka yang memiliki banyak materi, memiliki kekuasaan, atau memiliki akses ke banyak ruang hari ini adalah mereka yang dulunya mau berusaha. Bukankah anak-anak yang memiliki privilege saat ini rata-rata juga lahir dari orang tua yang dulunya merupakan pejuang tangguh? Kita yang merasakan privilege kemerdekaan misalnya, bukankah merupakan buah dari perjuangan para pahlawan melawan penjajah dulu? Kita yang hidup di zaman demokrasi sekarang, bukankah adalah yang mendapatkan privilege dari hasil generasi sebelumnya? Kita bisa menciptakan privilege dengan banyak cara. Namun tentu kita harus mau berkorban waktu, tenaga, dan pikiran kita. Tips yang keenam sekaligus yang terakhir adalah gunakan privilege kita secara bijak. Privilege is not a permanent immune. Privilege itu bukan sesuatu yang membuat kita kebal selamanya, teman-teman. Memiliki privilege bukan berarti kita nggak perlu berusaha, bukan berarti kita nggak bisa gagal, bahkan bukan berarti kita nggak bisa dihinggapi penyakit malas. Karenanya, untuk kita yang memiliki privilege, gunakan itu secara bijak. Gunakan itu dengan bertanggung jawab. Karena privilege bukan hanya sebuah kesempatan atau hadiah, tetapi juga tanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Noam Chomsky, the more privilege you have, the more opportunity you have. The more opportunity you have, the more responsibility you have. Semakin banyak privilege yang kita miliki, semakin besar kesempatan yang datang pada kita. Semakin besar nih kesempatan yang terbuka untuk kita, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Jika kita memiliki privilege berupa materi, maka nggak ada salahnya sesekali berbagi. Percayalah bahwa berbagi nggak akan pernah membuat kita kekurangan. Jika kita memiliki privilege untuk belajar di bangku kuliah, menjadi para schoolers, maka yuk kita pastikan saat selesai nanti kehadiran kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, bukan hanya sekedar untuk membuat perut sendiri kenyang. Karena the more we learn, the more we earn, the more we return. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendapat, semakin banyak juga kita bisa memberi. Dan teruntuk kita semua, seberapapun privilege yang kita miliki, bekerja keras dan persistence atau tekun adalah dua hal yang rasanya tidak bisa ditawar lagi. Menutup dari 6 tips yang saya bagikan tadi, pastikan kita selalu bersyukur dan stop membandingkan jalan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap kita berharga, setiap jalan hidup tentu ada hikmahnya. Mari jadikan itu sebagai pelajaran yang membuat kita terus dan selalu bersyukur, bertumbuh, berdaya, dan memberdayakan. Itu dia 6 tips dari Shirley. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang bingung dengan privilege diri kita masing-masing. Let's stay focused and be more productive, not busy.
Sekian dari Sherly dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.